Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K Kompetensi Teknis Bahasa Indonesia Keguruan PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Gadis bernama Rena hidup dengan neneknya di rumah peot, pinggiran desa. Rena telah lulus SMA dan ingin melanjutkan kuliahnya di kota. Rena mendapatkan beasiswa karena kecerdasannya. Dia meminta izin kepada neneknya, namun neneknya tidak memberikan izin. Neneknya mencoba menjelaskan kepada Rena alasannya, namun Rena tidak menggubrisnya. Selama beberapa hari Rena tidak berbicara pada neneknya. Rena merencanakan kabur dari rumah untuk mencapai cita-citanya. Setelah sampai di kota, dia merasa terbebas dari beban dan belenggu pikirannya. Sambil kuliah, dia bekerja di rumah makan sebagai pelayan. Suatu malam, ketika pulang kerja, dia melihat pengemis renta yang masih mengadahkan tangannya. Seketika Rena teringat akan neneknya yang telah membesarkan dan merawatnya saat kedua orang tuanya telah menghadap Sang Pencipta. Akhirnya, Rena memutuskan untuk pulang kampung malam itu juga. Akhirnya Rena tidak melanjutkan studinya di kota. Dia menghabiskan waktunya untuk membantu mengajar anak-anak putus sekolah di desanya. Hidupnya sekarang lebih tenang dan bahagia. Pernyataan yang tepat mengenai struktur cerita teks di atas adalah: A. Bagian orientasi yaitu kemunculan masalah ada di paragraf 3. B. Bagian resolusi yaitu penyelesaian masalah ada di paragraf 2. C. Bagian orientasi yaitu pengenalan tokoh dan latar ada di paragraf 1. D. Bagian koda yaitu pesan yang dapat diambil ada di paragraf 4. E. Bagian komplikasi yaitu kemunculan masalah ada di paragraf 5. Nah, untuk menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi struktur teks cerita, baik itu cerita yang bersifat fiksi, cerpen, dongeng, cerita singkat, dan lain sebagainya, itu secara umum memiliki struktur cerita yaitu orientasi, kemudian komplikasi, selanjutnya resolusi, dan evaluasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada koda. Namun ada juga yang struktur cerita itu hanya meringkas dari kelima ini, yaitu dia ambil orientasi, komplikasi, dan resolusi. Tapi secara umum biasanya terdiri dari 5: orientasi, komplikasi, resolusi, evaluasi, dan koda. Nah, di sini ada hal yang perlu menjadi garis bawah, yaitu komplikasi. Nah, komplikasi ini ada tahap munculnya konflik, kemudian klimaks, dan anti klimaks. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu, orientasi. Orientasi itu berisi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Jadi orientasi itu pembukanya. Nah, di awal itu dia mengenalkan tokohnya, mengenalkan temanya, mengenalkan latarnya. Itu yang disebut dengan orientasi. Kemudian komplikasi. Nah, komplikasi ini berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh. Di mana komplikasi tadi kan ada 3. Tahap munculnya konflik, kemudian klimaks, dan anti klimaks. Nah, klimaks ini berarti setelah permasalahan tadi muncul, nah masalah ini semakin membesar. Kemudian anti klimaks yaitu puncak dari permasalahan. Selanjutnya ada resolusi. Nah, resolusi ini adalah bagian dari penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dialami oleh tokoh utama. Nah, setelah itu baru ada bagian evaluasi, yaitu bagian dari penilaian yang merupakan simpulan dari sebuah cerita. Kemudian yang terakhir ada koda. Nah, koda merupakan bagian akhir dari sebuah cerita yang biasanya berisi ulasan atau hikmah yang dialami oleh tokoh utama. Nah, dengan kata lain berupa pesan moral yang dapat kita petik. Nah, ini merupakan struktur dari teks cerita. Nah, untuk contoh dari masing-masing orientasi, komplikasi, resolusi, evaluasi, dan koda juga sama akan kita bahas di video berikutnya. Karena kalau kita bahas sekarang itu memerlukan waktu yang sangat panjang sekali. Setidaknya nanti yang perlu digarisbawahi di sini bahwa struktur teks cerita itu secara umum ada orientasi, komplikasi, resolusi, evaluasi, dan koda. Dan kelima ini juga dapat disingkat menjadi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bahkan kadang-kadang
itu ada struktur teks cerita yang tidak ada evaluasinya. Jadi langsung 4 saja. Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Nah, langsung seperti itu. Karena evaluasi itu dimasukkan ke dalam bagian resolusi. Nah, dengan demikian untuk pertanyaan ini kita bisa menjawab bahwa pernyataan yang tepat mengenai struktur teks cerita di atas yaitu yang C. Nah, bagian orientasi yaitu pengenalan tokoh dan latar itu ada di paragraf 1. Nah, kita lihat di paragraf 1. Gadis bernama Rena hidup dengan neneknya di rumah peot. Nah, di sini kan sudah ada tokoh. Pengenalan tokoh yaitu yang bernama Rena dan neneknya. Kemudian ada latar tempat di rumah peot di pinggiran desa. Nah, ini sudah sangat jelas. Jadi pernyataan yang tepat yaitu orientasi ada di paragraf 1. Kalau yang A, itu orientasi kemunculan masalah ada di paragraf 3. Ini tidak tepat. Karena orientasi itu bukan kemunculan masalah, tapi pengenalan tokoh. Kemudian yang B bagian resolusi atau penyelesaian masalah itu ada di paragraf 2. Nah, ini kita lihat. Paragraf 2 itu kan bukan penyelesaian masalah. Nah, yang ini. Dia meminta izin kepada neneknya namun neneknya tidak memberikan izin. Neneknya mencoba menjelaskan kepada Rena. Namun Rena tidak menggubrisnya. Ini kan tahap munculnya konflik. Nah, tahap munculnya konflik itu kan ada di komplikasi seharusnya. Tapi di sini dia buat resolusi. Jadi yang B ini tidak tepat. Kalau yang D bagian koda yaitu pesan yang dapat diambil ada di paragraf 4. Nah, kita lihat. Di paragraf 4 kan yang ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini paragraf 4. Sambil kuliah dia bekerja di rumah makan sebagai pelayan. Suatu ketika pulang dari kerja dia melihat pengemis renta yang masih menenggadahkan tangannya. Seketika itu Rena teringat akan neneknya. Dan akhirnya Rena memutuskan untuk pulang kampung malam itu juga. Nah, ini kan bukan bagian dari sebuah koda atau pesan yang dapat diambil kan tidak ada di sini. Nah, ini anti klimaks atau puncaknya suatu permasalahan. Sehingga jawaban yang D juga salah atau kurang tepat. Yang E bagian komplikasi yaitu kemunculan masalah ada di paragraf 5. Kita lihat paragraf 5. Akhirnya Rena tidak melanjutkan studinya di kota. Dia menghabiskan waktunya untuk membantu mengajar anak-anak putus sekolah di desanya. Hidupnya sekarang lebih tenang dan bahagia. Nah, ini kan seharusnya bukan komplikasi, bukan konflik, tapi resolusi, yaitu penyelesaian suatu masalah. Jadi yang E juga salah. Nah, dengan demikian sudah tepat, jawabannya adalah yang C. Nah, teman-teman, kalau seandainya teman-teman belum mengerti atau belum jelas dengan apa yang kita sampaikan sampai di sini, itu silakan teman-teman putar kembali ke belakang. Teman-teman lihat kembali struktur sebuah teks cerita. Itu ada apa saja dan pengertian dari masing-masing struktur itu. Nah, kemudian baru teman-teman lanjutkan kembali ke sini. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang kami sampaikan. Soal berikutnya. Nah, di sini soalnya untuk teks masih sama dengan teks yang ada di awal tadi. Silahkan teman-teman baca kembali, di pause dulu videonya. Dari teks ini, kita diminta berdasarkan tahapan pada alur cerita penggalan cerpen di atas, maka urutan struktur cerita teks di atas adalah A. Paragraf 1 resolusi, paragraf 2 komplikasi, paragraf 3 komplikasi, paragraf 4 komplikasi, paragraf 5 orientasi. B. Paragraf 1 orientasi, paragraf 2 komplikasi, paragraf 3 resolusi, paragraf 4 koda, paragraf 5 evaluasi. C. Paragraf 1 orientasi, paragraf 2 evaluasi, paragraf 3 koda, paragraf 4 komplikasi, paragraf 5 resolusi. Yang D. Paragraf 1 orientasi, paragraf 2 komplikasi, paragraf 3 komplikasi, paragraf 4 komplikasi, paragraf 5 resolusi. Yang E. Paragraf 1 orientasi, paragraf 2 komplikasi, paragraf 3 abstrak, paragraf 4 evaluasi, paragraf 5 resolusi. Nah, kita lihat kembali pembahasan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Bahwa struktur teks cerita itu terdiri dari 5 secara umum kan. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, evaluasi, dan koda. Namun, dari kelima ini juga bisa diringkas menjadi 3 secara umumnya.
yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Tetapi ada juga yang mengambil 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, langsung ke koda, karena evaluasinya dimasukkan ke dalam resolusi. Nah, dengan demikian kita bisa menjawab pertanyaan ini, bahwa tahapan pada alur cerita penggalan cerpen di atas, maka urutan struktur cerita teks di atas yang tepat adalah yaitu yang D. Di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa komplikasi dalam sebuah struktur teks cerita itu bisa lebih dari 1 paragraf. Kemudian secara umum ada struktur teks cerita yang hanya terdiri dari 3 bagian saja, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, seperti ini contohnya. Ini hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu paragraf satunya adalah bagian orientasi, pengenalan tokoh, alur, kemudian latar tempat, latar waktu, dan lain sebagainya. Paragraf 2-nya merupakan komplikasi. Paragraf 3-nya juga komplikasi. Paragraf 4 juga komplikasi. Nah, di paragraf 5 ini merupakan resolusi atau penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Nah, inilah yang disebut dengan struktur teks cerita. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk soal tipe ini pola pengembangannya sangat banyak. Jadi yang penting kita pahami dulu bagian-bagian dari struktur teks cerita itu apa saja. Orientasi itu apa artinya, komplikasi apa artinya, resolusi apa artinya, koda apa artinya. Nanti kan takutnya seperti ini teman-teman. Teman-teman dikasih sebuah wacana, kemudian disuruh menentukan pernyataan yang tepat, misalnya dari wacana tersebut, dari cerita tersebut yang merupakan bagian orientasi adalah akhirnya Rena tidak melanjutkan studinya. Nah, ini kan salah, bukan orientasi, tetapi bagian resolusi. Siapa tahu seperti itu kan? Teks ceritanya yang langsung diberikan pada option itu. Nah, teks cerita ini merupakan bagian dari apa? Nah, bisa saja soalnya seperti ini teman-teman. Nanti silahkan teman-teman pahami kembali bagian dari materi ini. Karena dari apa yang sudah kita tanya dengan teman-teman yang sudah tes di tahap 1 itu ada 80% menjawab soal tipe ini keluar. Nah, siapa tahu kan nanti teman-teman yang tes juga dapat soal tipe ini. Dengan teman-teman memahami bagian dari materi ini, mudah-mudahan kita bisa menjawab. Ya, walaupun cuma 1 soal keluar, tetapi setidaknya 1 soal itu bisa membantu dalam memenuhi nilai passing grade. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi kita belajarnya sedikit demi sedikit saja. Yang penting apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa kita serap. Karena kalau kita belajar banyak-banyak tetapi tidak kita serap itu percuma saja. Lebih baik kita belajarnya sedikit demi sedikit. Yang penting apa yang kita pelajari bisa masuk dan bisa kita mengerti. Nah, nanti untuk teman-teman, seandainya ada yang belum dipahami, silahkan teman-teman putar ulang kembali videonya. Bisa di screenshot dan dipelajari kembali. Semoga melalui pembahasan soal kali ini bisa memberikan gambaran kepada kita bersama mengenai pola-pola soal yang sering keluar dalam seleksi tes P3K. Dan saya doakan kepada teman-teman yang sedang mengikuti seleksi tes P3K tahun ini, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.